Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Mengundang saya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mohon maaf, baru makan ini. Masih sisa makanan di mulut saya. Oke, saya mau nyapa dulu deh malam hari ini. Supaya kita semuanya happy. Saya nggak mau banyak kasih materi. Rizky Maulana, oke, Endang Wati, Kasim Firmansyah, Toriman Toteles, Plong Channel, Rowendi Chan. Oke, selamat malam semuanya. Wah, salam hebat luar biasa ya. Oke, happy banget ya. Sambil saya ngabisin makanan di mulut. Oke, happy banget. Gimana nih? Kemarin sebulan terakhir kita dapat pemberitaan besar-besaran di seluruh media massa tentang pernikahan salah satu pangeran kisah dongeng cinta. Yang cowok ganteng, yang wanita dari kalangan menengah ke bawah, sukses menjadi penyanyi dangdut, yang cewek ditinggal nikah sama yang pria ditinggal nikah sama yang wanita. Yang jodohin Tukul Arwana, dan akhirnya mereka jadi beneran. Ratingnya nomor 1 saat ini di Indonesia, yaitu Leslar alias Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dua-duanya sahabat baik saya. Kemarin kita juga dapat berita yang luar biasa, yaitu channel Success Before 30 akhirnya trending nomor 36. Sama 8 tahun channel kita berdiri, belum pernah trending sekalipun. Akhirnya channel kita bisa trending. Waduh. Dan memang kita harus akui kalau memang pasangan ini fenomenal banget ya. Dan sangat fenomenalnya sampai-sampai kita bisa KK Life Force dipromosikan sama beliau luar biasa. Dan tentunya apa yang disampaikan pada malam hari ini, saya sangat happy banget, saya sangat senang karena apa yang kita lakukan dan kita kerjakan bersama-sama itu hanya demi satu kemajuan para reseller kita. Saya tadi senang banget ya mendengarkan presentasi dari Pak Dwi, kemudian ditutup sama kesaksian dari Pak Raymond. Pak Raymond itu salah satu murid kita 17 tahun yang lalu. Saya salut ya, kalau tadi Pak Raymond bicara itu memang berdasarkan dari pengalaman beliau. Beliau basically seorang pengusaha ya. Beliau salah satu pengusaha di Manado, pernah buka bisnis kuliner, ya, tapi juga nggak jalan. Beliau juga tuan tanah ya, banyak sekali properti, makanya dijuluki Donald Trump-nya Manado ya. Kalau Pak Raymond Ratualangon. Beliau juga punya banyak circle pengusaha di Manado, banyak pengusaha-pengusaha top Manado itu teman dan sahabat balik beliau. Tapi kenapa kok beliau tetap memilih bisnis ini? Apa yang tadi disampaikan dari sudut pandang seorang pengusaha itu memang benar. Ya, apalagi saat ini di saat COVID, pandemi seperti ini, banyak bisnis yang lagi down. Ya, kita lihat banyak pengusaha-pengusaha terpukul, pasti. Ya, saya sebutkan aja, mungkin nggak cuma Anda yang di dunia kerja, terjadi perampingan karyawan, tapi juga banyak pengusaha itu yang sangat terpukul dengan kondisi COVID dan pandemi seperti ini. Let's say kita lihat kalau pengusaha di mall, itu sudah pasti banyak yang terpukul. Mall buka tutup itu sudah jadi masalah. Hampir 80% gerai di mall itu tutup. Kita lihat bisnis perhotelan. Kita lihat sekarang harga semuanya murah. Ya, banyak yang terpukul. Kita lihat lagi, banyak bisnis semuanya terpukul, apalagi bisnis pariwisata. Saya dapat satu informasi bahwa Australia akan menutup border ke Indonesia itu sampai tahun 2023. Jadi artinya apa? Turis Australia dilarang masuk ke Indonesia sampai 2023. Termasuk Australia tidak menerima turis dari Indonesia. Ini salah satu sinyal apa? Sinyal artinya bahwa Bali pasti terpukul, sektor pariwisata. Begitu juga Manado.
Manado jangan berharap ada turis dari China yang biasanya rame, itu sudah pasti mungkin dalam waktu dekat tidak akan dibuka. Nah, banyak sektor itu terpukul. Kita lihat sih seperti kayak industri kuliner yang buka warung. Ya, mungkin saat ini PPKM setelah agak dilonggarkan mungkin sedikit kebantu. Tapi sepertinya bisnis Anda itu nggak bisa stabil gitu. Ya, jadi bisnisnya lagi naik turun, dan itu challenge yang sangat besar sekali. Kalau kita bicara dari sudut pandang pengusaha. Tapi di balik bisnis yang terpukul itu, masih ada satu bisnis yang justru di saat pandemi ini meraih keuntungan yang sangat besar. Kita ambil satu contoh adalah bisnis kesehatan. Itu pasti naik, karena semua orang mulai sadar kesehatan. Orang-orang yang survive itu pasti kuat secara imun. Nah, apa yang kuat secara imun? Yaitu olahraga. Kemudian apa? Food supplement. Nah, itu sektor bisnis yang sedang kita kerjakan saat ini. Ya, yaitu tentang food supplement dan kesehatan. Kita tahu bahwa di saat pandemi seperti ini, industri kesehatan itu justru akan sangat naik tajam. Karena banyak orang nggak mau sakit. Kalau sakit itu pasti masalah. Dan oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kesehatan itu tetap akan menjadi luar biasa. Itulah sebab kalau KK Life Force kita lebih agresif di saat kondisi pandemi seperti ini. KK Life Force semakin meningkat tajam, exposure-nya besar, kalung kesehatan. Jadi kemarin waktu di pernikahan Leslar, kami di sesi terakhir semua pakai KK Life Force, dan yang masuk itu bilangnya gini, Pak Chandra nggak usah cek deh, Pak Chandra langsung masuk aja, kan udah pakai kalung KK Life Force katanya. Oh, udah pasti kuat dan sehat ya. Wah, lucu banget. Ya, security-nya sampai mempersilahkan saya masuk. Ya, itu salah satu contoh gitu. Nah, kemudian yang naik lagi adalah salah satu yang menjadi salah satu hal yang menurut saya sangat luar biasa adalah bisnis secara digital. Kita lihat secara digital itu naik tajam. Webinar naik tajam. Seminar online naik tajam. Karena sekarang ilmu bisa didapatkan secara cepat tanpa kita harus berkumpul. Kita lihat sekarang seperti generasi Zoom. Zoom ini termasuk salah satu seminar online menjadi populer saat ini. IG Live contohnya. Karena kita tidak memungkinkan untuk berkumpul, kita bikin event juga dibatasi, akhirnya sampai seminar online, pernikahan online bahkan juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi tren. Jadi, bisnis yang dijalankan secara online itu akan terus booming. COVID ini mau ada atau tidak ada akan terus booming. Justru COVID ini adalah menjadi salah satu momentum agar memperkenalkan bisnis online ke depan. Let's say offline sudah bisa dijalankan, tetapi online tetap akan dijalankan. Karena apa? Kemudahan untuk kita bersosialisasi secara daring gitu. Nah, oleh sebab itu saya boleh sharing di sini apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Raymond itu memang benar. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Dwi itu memang benar. Karena bicara soal bisnis, kita sudah berada di dua tren yang paling tepat saat ini, yaitu industri kesehatan dan industri digital. Dua industri ini akan terus berkembang. Ditambah lagi yang ketiga, industri pengembangan diri, yang kita balut di dalam media SP30. Kita lihat sekarang, kalau dahulu orang mau belajar ilmu finansial, saya mungkin harus terbang ke Amerika untuk menemui gurunya Robert Kiyosaki, Jim Rohn contohnya. Ya kan, kita harus bayar seminar itu yang tidak murah. Mungkin bisa ribuan US dollar. Itu tiket yang paling murah. Ya, ribuan US dollar itu harganya bisa puluhan juta. Kita lihat lagi, kalau kita mau misalkan bertemu dengan orang-orang yang sukses industri pengembangan diri, kita tidak cukup berangkat sendiri, tapi kita juga harus berangkat ke luar negeri, tiket pesawatnya aja berapa, akomodasinya aja berapa. Ya, itu semua biaya yang tidak kecil. Tapi karena itu jalan yang terbaik, ya kita harus bayar itu. Namanya zaman sekarang Anda sangat diuntungkan dengan COVID ini lahir di era tahun 2020.
Karena sekarang internet sudah menjadi salah satu solusi. Webinar menjadi salah satu solusi. Bahkan kita meeting WA pun bertujuh, bersepuluh pun bisa. Cuman model kuota internet yang harganya sangat murah. Kita lihat bisnis ini bisa dijalankan anywhere, anytime, dimanapun, kapanpun. Ya, jadi dengan model yang sangat terjangkau, masalahnya ini yang saya mau sampaikan. Tadi Pak Raymond ngomong satu kalimat tentang kalau Anda punya model besar, silakan Anda mau punya passive income yang lain. Tapi Pak Raymond mungkin saya mau garis bawahi, ada yang sedikit kurang pas saat ini kalau misalkan kita masuk ke industri kos-kosan. Ya, Anda beli rumah kos atau beli hotel, beli properti yang disewakan passive income. Mungkin saat ini kurang cocok. Kenapa? Nggak ada lagi yang ngekos mungkin di saat pandemi. Semuanya belajar online. Ya, mungkin berharap ya semoga sistem belajar offline sudah mau dijalankan saat ini. Pemerintah juga sudah mulai membuka sistem belajar offline, sekolah-sekolah negeri juga sudah mulai masuk, tapi mungkin masih sistem prokes yang ketat. Ya, jadi artinya herd immunity itu sudah akan terjadi. Kalau pandemi ini sudah, let's say kita akan selesai sampai akhir tahun, tapi sektor pariwisata belum tentu sedemikian cepat untuk mau pulih. Nah, makanya saya berpesan, kalaupun pandemi ini berakhir, dampak perekonomiannya itu masih cukup lama. Feeling saya itu dampak perekonomiannya mau recover seperti kayak tahun 2019, menurut saya masih butuh 8 tahun lagi. Ya, jadi dampaknya itu baru bisa normal kembali itu tahun 2029. Nah, itulah sebab saya ingin berpesan. Ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Ada yang bertanya gini, Pak, kalau Pak Chandra bilang bahwa sekarang cara kerjanya itu mudah, kita secara daring bisa, secara Zoom bisa, secara WA call bisa. Tapi kenapa kok saya masih nggak punya omset? Nah, kalau gitu saya jawab, saya kembalikan bisnis ini 20 tahun yang lalu. Kalau kondisi sekarang aja Anda konten sudah disiapkan perusahaan, artis sudah banyak yang memakai produk kita. Kemudian sekarang WA call pun sudah bisa menjawab kebutuhan untuk memfollow konsumen Anda. Kemudian kalau saat ini kita sudah punya mentor yang menyiapkan Anda secara online maupun secara offline. Kalaupun Anda masih nggak berhasil, kalau saya kembalikan Anda ke 20 tahun yang lalu, maka Anda itu seperti ibaratkan buih di samudera laut yang begitu besar. Nggak ada artinya. Kalau zaman sekarang aja Anda masih nggak bisa sukses, maka saya kembalikan ke zaman saya 20 tahun yang lalu, di mana telepon itu masih pakai telepon umum, pakai telepon koin. Kemudian kalau kita mau ngantar produk itu, kita harus pakai kurir, kita harus berangkat sendiri, packing sendiri, ya kirim sendiri, biaya JNE waktu itu mungkin sudah ada, Tiki itu sudah ada, tapi mahal sekali, nggak semurah sekarang, ya kan? Saya dulu masih ingat saya kirim paket ya tahun 99, saya pikirin paket dokumen itu ringan sekali, ya. Itu saya masih ingat tahun 99 itu dokumen aja itu kirim harganya 27.000. Itu tahun 1999. Berarti kalau zaman sekarang itu sudah bisa dapat paket yes, JNE yes. Ya, yakin esok sampai. Ya, atau paketannya sampai 27.000. Tahun 99 ini 27.000 itu uang yang besar. Bayangkan. Ya, tiket pesawat zaman itu saya masih ingat itu kalau saya naik pesawat biasa aja bukan Garuda ya. Zaman dulu itu pesawat Mandala, pesawat Borak. Itu kalau saya terbang itu Surabaya Jakarta itu harus bayar sekitar 1,7. Ya. Itu artinya bisa Anda bayangkan di era itu. Menjalankan bisnis sangat sulit sekali. Ya, karena mahal, belum ada jalan tol. Belum ada WA, belum ada kuota internet. Kita lihat lagi juga. Misalkan kita nggak mungkin kalau kita mau misalkan ke pedesaan, kita jalankan bisnis ini sampai ke, kita harus setir sendiri sampai ke sana, kita harus demo baru orang itu percaya. Zaman sekarang Anda tinggal kirim video YouTube, orang itu bisa belajar, tertarik dan langsung order. Makanya kalau zaman sekarang Anda masih nggak bisa sukses, kalau saya kembalikan ke 20 tahun yang lalu, Anda lebih nggak mungkin bisa sukses. Saya berani jamin. Nah, zaman sekarang ini yang dibutuhkan cuma apa? Karena semua alat sudah lengkap,
semua persiapan sudah ada, semua konten juga sudah ada, alat presentasi juga sudah lengkap, Anda tinggal posting, closing. Posting, closing. Kalaupun Anda masih sudah posting, Pak, saya sudah posting, Pak. Tapi kenapa saya sudah posting kok nggak laku? Hei, men, saya mau beritahu satu hal. Posting itu ke siapa? Ke sosmed kamu. Lah, sosmed kamu itu kan bukan calon customer. Sosmed kamu itu kan isinya teman-teman kamu semua. Nah, teman-teman kamu itu kan mengenal kamu bukan sebagai reseller Kiki. Teman-teman kamu itu bisa jadi teman SMP, teman SMA, atau teman main. Yang mana mereka tuh mengenal kamu bukan sebagai seorang pebisnis. Ya jelas aja dong, mereka itu tidak membeli produk kamu, karena mereka berteman sama kamu itu karena latar belakang mereka sebagai sahabat lama kamu, bukan sebagai calon customer kamu. Atau orang yang sudah membeli produk Kiki. Ya jelas Anda posting nggak laku dong, itu ada ilmunya. Nah, ilmunya itu gimana? Ya ilmunya belum tentu mereka butuh produk kamu. Nah, kalau orang Anda memasarkan produk kepada orang yang tidak membutuhkan produk, ya jelas tidak laku. Loh, tapi saya sudah posting foto artis, foto Leslar, foto Atta Halilintar, kok masih nggak laku, Pak? Nggak laku itu karena dua sebab. Satu, karena memang orang itu nggak punya duit untuk beli kalung KK Life Force, ya kan? Jadi dia alasannya macam-macam, cuma lihat ngiler, tapi nggak punya uang untuk beli. Atau yang kedua, ya memang dia tidak membutuhkan produk itu, karena yang mempresentasikan tidak mengagumkan. Jadi supaya menarik itu gimana, Pak? Ya setelah posting, slide kedua Anda review produknya. Ini loh guys, saya sudah pakai kalung KK Life Force. Khasiatnya ini luar biasa sekali. Ini yang dipakai sama Atta Halilintar. Ini yang sudah dipakai sama Aurel Hermansyah. Ini yang sudah dipakai sama gelangnya dipakai sama Lesti Kejora. Didemoin sama Rizky Bilar. Saya sendiri rasakan. Kemarin kakek saya kakinya kaku-kaku. Setelah saya pakai, khasiatnya itu luar biasa sekali. Kakek saya nih, lihat. Setelah dia demo, sangat percaya. Khasiatnya itu bagus. Artinya Anda nggak bisa cuma mengandalkan postingan dari artis. Tapi kalian sendiri itu juga harus review produk tersebut dengan dukungan artis. Kalau Anda dengan dukungan artis, yang kedua, Anda yakin dengan produk yang Anda pasarkan, nih silakan. Jadi guys, saya sendiri juga sudah pakai produk saya merasakan khasiat produk ini, kakek saya juga sudah merasakan khasiatnya, ibu saya sudah merasakan khasiatnya, saudara sudah merasakan khasiat. Ini buktinya guys, produk ini laris. Show-kan produk yang Anda kirim. Ini, kiriman hari ini guys, ke JNE, kemana. Kiriman saya banyak sekali. Produk ini kalau Anda nggak percaya, nggak masalah guys. Karena apa? Banyak orang membutuhkan produk. Ketika Anda show seperti itu, orang tertarik dan akhirnya orang langsung beli. Setelah beli pun jangan ditinggalkan. Nah, ini ilmunya di NRT. Ada ilmu-ilmu seperti ini. Kalau ilmu digital seperti ini Anda show, kalau Anda masih nggak bisa menghasilkan uang, dengan modal yang sangat minim, kebangetan deh kalian. Ya, kenapa saya bilang kebangetan? Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa kalian semua itu tidak mau menekuni ilmunya. Padahal kontennya sudah disiapkan. Anda nggak usah pusing nyari konten. Konten sudah disiapkan setiap hari di Telegram Kiki. Konten-konten artis memakai produk kita sudah sangat banyak. Tapi Anda sendiri hari ini, Anda masih merasa bahwa sulit memasarkan produk Kiki. Bukan produknya yang nggak laku, kamunya aja yang hari ini nggak ngerti teknik promosinya, nggak ngerti cara presentasinya. Kalau Anda hari ini nggak ngerti cara presentasinya zaman now, ya otomatis gimana passive income mau terjadi yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Raymond. Pak Raymond tadi mengilustrasikan kalau seandainya semua nggak menjalankan bisnis ini, tapi cuma pakai produk aja, Anda juga tetap dapat passive income. Dan it happens, itu terjadi. Karena produk-produk Kiki itu produk yang repeat order. Produk-produk yang akan dipakai terus. Seperti kayak pembalut. Kalau orang sudah pakai pembalut nakes, masa mau kembali ke pembalut biasa? Nggak bakal mau. Pasti gatal-gatal. Karena apa? Anda sudah terbiasa pakai produk yang bagus, kemudian pakai produk yang bermasalah, yang bisa menyebabkan keputihan, yang terbuat dari kertas daur ulang, yang terbuat dari pemutih, dan itu membahayakan kandungan para wanita. Itulah namanya nates. Ya, kalau saya cerita gini, lama-lama saya jadi product knowledge ini. Tapi dari sini saya juga mengenal, kalau Anda tidak mengubah mindset Anda tidak mau punya satu keyakinan, makanya baca buku Badai Pasti Berlalu, baca buku Success Before 30. Subscribe, di situ mental Anda pelan-pelan akan dirubah.
Ketika Anda lama-lama akan berubah, otomatis ketika Anda sharing produk tersebut, Anda posting artis, orang langsung lihat apa itu yang dipakai oleh artis. Kedua, review produk kalian. Makanya kalau Anda nggak ada review, bukan orang itu nggak beli produk Keke, tapi dia belinya sama reseller lain yang presentasinya lebih menarik. Sama-sama posting punya artis, tapi dia belinya sama reseller lain, bukan karena lebih murah, karena presentasinya lebih menarik dan lebih meyakinkan. Sedangkan Anda posting, tapi nggak review. Kenapa nggak review? Malu Pak, nggak pede Pak, kalau ngomong di depan kamera, saya nggak pede. Kalau nggak pede, Anda nggak usah jalankan bisnis ini. Bisnis ini hanya untuk orang yang mau berubah, titik. Kalau Anda nggak mau berubah, nggak mau menjadi seorang yang pemalu, Anda menjadi orang yang nggak mau mengubah cara berpikir Anda, sampai kapanpun nggak bisa sukses. Ya pasti kalah bersaing terus. Ya kan? Tapi kalau Anda hari ini mau mengubah rasa malu Anda, bicara depan kamera, ngomongnya belepotan nggak masalah. Nggak ada orang bicara pertama itu langsung lancar. Pertama ya belepotan, yang guys, mungkin teman-teman, mungkin ngomongnya nggak lancar, mungkin Anda harus pakai teks di depan kamera. Yang nggak masalah. Anda tulis dulu depan kamera, Anda tinggal bacakan apa isi di depan kamera, sehingga ngomongnya seolah-olah lancar. Caranya seperti itu. Kalau Anda cuma posting, ya kalah sama mereka yang hari ini videonya lebih menarik. Postingan artisnya sama, konten artisnya sama, tapi kalah di testimoni, kalah di cara meyakinkan. Tapi orang itu kan bisa melihat Anda. Oh, ini tulus nih, kirim produknya. Kalau Anda kirim produknya ke JNE, dikirim konsumen, video ini kirimkan ke JNE, postingan. Ini loh guys, saya hari ini lagi ngirim produk ke JNE. Produk ini lari sekali. Kalau siapa yang mau order, siapa yang hari ini pengen yang sama, ayo jangan lupa sama-sama hubungin saya ya. Nah, tips seperti itu tuh sederhana banget. Dan Anda meyakinkan kalau produknya benar-benar dikirim. Karena kita tahu online itu kan banyak penipuan. Banyak orang itu transfer ke rekening kamu, dia nggak yakin benar kali produknya dikirim. Kalau nggak dikirim gimana? Jangan-jangan ditipu. Nah, inilah saya percaya kalau Anda sudah sistem dropshipping, secara dropship Anda kirim transfer ke rekening GG, akan ditransfer, mungkin orang percaya, tapi kenapa harus beli sama kamu? Gitu. Pertanyaan, kenapa harus beli sama Anda? Tolong jawab pertanyaan saya. Dia bukan nggak beli produk, tapi dia ngecek orang lain, dia ngecek reseller lain. Yang lebih meyakinkan bagi dia, yang lebih pantas bagi dia, yang lebih qualified bagi dia. Tapi kenapa nggak beli sama kalian? Bukan produknya nggak laku, tapi kamunya aja yang hari ini nggak meyakinkan. Ya, nah jadi, nah seperti ini. Rizky Maulana, kayak saya suka malu kalau ngomong di depan kamera. Rizky, saya mau kasih tahu kamu ya Rizky. Sampai kapanpun, ya kamu nggak bakal sukses jadi reseller Rizky. Ya kamu kalah bersaing terus. Kamu usaha lain juga pasti nggak bisa. Kalau kamu mau namanya jadi reseller, ya kamu harus bisa meyakinkan calon customer Anda. Ini adalah salah satu tips ya. Sederhana pada malam hari ini. Tapi kalau basic ini aja Anda nggak bisa lakukan, ya sampai kapanpun, bukan produknya nggak laku, produknya tetap laku, tapi belinya nggak sama kamu gitu. Itu poinnya saya mau sampaikan pada malam hari ini. Dan ingat, banyak reseller yang sukses di Keke itu awalnya nggak bisa ngomong, awalnya pemalu Rizky. Kamu itu jangan malu-malu nama orang tua kamu, nama kamu tuh Rizky loh. Itu artinya banyak Rizky. Maulana lagi, itu artinya apa? Kamu itu anak yang mendatangkan Rizky. Tapi kamu sendiri pemalu, mau dari mana Rizkinya? Ini salah satu contoh ya, yang saya mau sharing. Nah, ini tips ya, tips bisnis online zaman sekarang itu seperti ya. Postingan artis sudah ada, semua juga tahu. Siapa yang nggak tahu Lesti Kejora? Siapa yang nggak tahu Atta Halilintar? Siapa yang nggak tahu Aurel Hermansyah? Ya kan? Siapa yang nggak tahu kalau produk kita itu sudah banyak dipakai oleh semua kalangan artis, terutama Keke Lifepost. Ya, kemarin juga produk Nates kita di review sama Vanessa Angel. Kita lihat begitu banyak sekali produk-produk kita itu yang sangat luar biasa. Tapi, ya sekali lagi, masalahnya itu bukan di produk, masalahnya di kamu. Kamu nggak mau ngubah cara berpikirmu. Kamu masih lebih memilih untuk dipengaruhi oleh rasa malu kamu daripada kamu keluar dari rasa malu kamu. Kamu lebih baik hidup dengan rasa takutmu daripada kamu keluar daripada rasa takutmu. Kalau kamu nggak praktek, sama seperti orang berenang. Kalau kamu lihat air itu takut, sampai kapan kamu bisa berenang?
Nggak bakal bisa. Yang benar adalah belajar masuk ke dalam air, ketelan air nggak apa-apa, yang penting saya belajar berenang. Jangan takut salah, jangan takut melangkah. Kalau kamu takut salah dan takut melangkah, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah pinter di bisnis ini. Percaya sama saya. Kalau presentasi aja takut, meyakinkan aja orang takut di depan kamera, gimana kamu hari ini mau dealing bisnis lebih besar? Forget it. Anda nggak bisa menjual ide Anda nggak bisa jual gagasan Anda nggak bisa menawarkan proposal bisnis Anda pada orang lain. Gimana orang itu tertarik mau kerja sama-sama kamu? Cerita produk aja masih malu. Ini salah satu contoh. Saya ambil satu contoh Rizky Maulana ya, dibanding untuk sekian banyak pemula untuk menjalankan bisnis. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sharingkan. Ya, sekilas ini aja. Ya, dan yang pasti saya ingin sampaikan bahwa sebagus apapun postingan konten artis, itu tidak akan laku kalau kamu nggak review sendiri. Kamu harus bisa review sendiri. Guys, lanjutkan kisah konten artis itu. Setelah saya pakai malam hari ini itu bagus sekali. Ya, jadi kamu tuh jangan cuma berharap postingan terus ada orang order ngechat ke WA kamu. It never happen. Kalau itu terjadi cuma sekali itu kebetulan. Ya kan? Kalau kamu mau repeat order terus-menerus sampai dipercaya oleh netizen, itu adalah kebetulan yang diciptakan setiap kali. Bukan cuma kebetulan satu kali. Ya, itu yang saya bisa sharingkan. Oke, kita udah capek-capek silaturahmi sama artis, mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Kalau Anda nggak maksimalkan, bukan salah kami. Ya, karena produk kami tetap akan laku, tapi laku pada reseller yang mau proaktif, yang mau kreatif, yang mau bekerja keras juga. Anda tinggal posting, Anda tinggal testimoni review di konten Anda masing-masing, kami yang akan membangun konten kalian, supaya kalian memasarkannya lebih mudah. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu, dan salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Terima kasih Bapak Chandra Putra Negara. Itu dia sharing yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Chandra Putra Negara. Ilmu yang sangat luar biasa sekali ya. Benar. Kalau kita malu, itu kita harus menggali rasa malu itu. Apakah ada keuntungan dari rasa malu itu atau justru membuat kerugian dari diri kita sendiri, tidak ada kemajuan. Semua itu dapat dipelajari dari buku beliau yaitu SB30 dan buku Badai Pasti Berlalu. Dari sini saya juga termotivasi untuk selalu mendobrak mental block saya dari seorang yang tidak berani berbicara di depan kamera hingga saya perlahan mengasah kemampuan saya untuk berbicara di depan kamera ya. Kalau kita tidak action maka kita tidak akan pernah berani untuk memulai. Keputusan ada di teman-teman semua. Kalau kita belum berani melakukan, maka kita selamanya tidak akan berani melakukan. Saya tegaskan sekali lagi, silahkan hubungi para pengundang teman-teman, ya, tanyakan lebih tentang kebingungan Anda dalam mengikuti dari awal webinar sampai akhir webinar, ya. Karena saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan dari webinar yang teman-teman ikuti pada malam hari ini. Sekian dari saya, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya dan saya akhiri salam hebat luar biasa.